Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara-saudara terkasih, semuanya ini kutulis kepadamu, walaupun aku berharap segera dapat mengunjungi engkau. Maka jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Artinya sebagai jemaat yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sungguh, agunglah rahasia iman kita. Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat dan diberitakan di antara para bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia diimani di dunia dan diangkat ke dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah karya Tuhan. Agunglah karya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agunglah karya Tuhan. Agung dan semaraklah pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Agunglah karya Tuhan. Kepada orang takwa diberitakannya rejeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya ia tunjukkan kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka para bangsa. Agunglah karya Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yosef mempersembahkan anak Yesus di bait suci, banyak orang amat heran mendengar perkataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kita bisa merasakan bagaimana Ibu Maria sangat sedih, berduka cita, dan gereja merayakan hari ini Santa Maria berduka cita. Tadi dalam bacaan Injil, bagaimana Simeon menubuatkan kepada Ibu Maria bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ibu Maria, kita tahu dia hadir pada saat Yesus disalib. Mungkin sangat jarang seorang ibu mendampingi putranya yang begitu sengsara.
dalam saat-saat maut. Dan Tuhan Yesus pada saat menjelang wafat, dia mengatakan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, "Ini ibumu." Dan mulai saat itu Ibu Maria diterima oleh Yohanes yang dikasihi Yesus itu, dan Yohanes murid yang dikasihi Yesus juga menerima Ibu Maria. Sebaliknya Ibu Maria menerima Yohanes sebagai anaknya. Kita sering mendengar kata sahabat. Mari dalam perjumpaan kita, dalam persaudaraan kita, kita menganggap siapa saja itu sahabat. Sahabat itu kadangkala gak ada hubungan darah orang lain, tetapi dia hadir pada saat kita menderita. Kalau orang sukses, ya banyak kawan, tetapi kalau orang gagal, menderita, biasanya tidak ada kawan. Ada uang, ada kawan. Tidak ada uang, ya gua tendang. Kadangkala hidup zaman ini seperti itu. Dalam perayaan Ibu Maria menderita ini, kita mari merenungkan tentang sahabat. Semoga kita menjadi sahabat bagi istriku, suamiku, anak-anakku, dan sesamaku di mana dia sangat menderita. Aku hadir di situ. Dan terutama ya menerima sebagai fondasi persahabatan, ya menerima istriku, suamiku, anak-anakku, sesamaku apa adanya, bukan ada apanya. Menerima, ya kita tahu istriku, suamiku, samaku ada kekurangan, kelemahan, ada kesulitan, ada sisi-sisi yang negatif, kerapuhannya, itu kita terima. Karena Tuhan juga menerima aku yang tidak sempurna. Tuhan menerima aku apa adanya. Itu menjadi dasar persahabatan kita. Seperti Ibu Maria diterima oleh murid yang dikasihi Yesus, demikian juga Yohanes murid yang dikasihi Yesus menerima Ibu Maria. Dan Ibu Maria menjadi ibu kita, karena Yesus mengatakan, "Inilah ibumu." Dan kita renungkan pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami kesulitan, kegagalan, pada saat kita sendiri, Ibu Maria mendampingi kita. Dan kita ungkapkan dengan bawa rosario. Aku sakit, aku apa. Kadangkala kalau orang yang wafat dipanggil Tuhan yang membawa rosario, Ibu Maria sebagai ibuku mendampingiku. Dia sebagai ibu sekaligus sahabat kita. Amin.